pemerintah sangat berharap apabila dengan pelatihan-pelatihan yang kami bawa ini dapat memunculkan wirausaha baru, tentunya di berbagai sektor. Salah satu sektornya adalah kopi. Ibu Ros, saya salah satu penggemar kopi Arabica, khusus Arabica. Yang lain saya nggak suka. Tapi ada teman-teman juga yang suka Robusta, ada yang suka Liberica, ada satu lagi jenisnya Bu. Ada juga yang suka campur 80%, 70%, Arabica 30%-nya Robusta. Arabica sedikit agak asam ya, kalau Robusta agak pahit ya. Liberica saya belum pernah coba. Mudah-mudahan ilmu yang saya sudah dapat, ilmu juga didapat oleh Bapak Ibu adik-adik sekalian, dan kemudian nanti sangat-sangat bermanfaat buat kita semua. Jadi peracik kopi apalagi bisa jual, bisa enak, orang banyak datang, bisa kita dengar orang punya cerita di sana sambil bersahabat berkawan dengan teman-teman pengunjung yang ada. Jadi harapan saya semoga apa yang coba saya bawa, apa yang coba saya kerjasamakan dengan BRIN, bawakan ke adik-adik semua dapat disimak baik-baik dan kemudian dijadikan ilmu untuk kemudian berwirausaha. Untuk Pak Asisten yang memang adanya di bidang industri ya, saya punya, kalau dia tadi tidak mengaku bahwa kita ini kurang lebih hampir-hampir kayak keluarga, saya buka kakinya bahwa ya kurang lebih kita udah macam keluarga lah. Dan beliau sangat baik. Beliau mensumbangsikan, dedikasikan pikiran dan semuanya untuk Papua, khususnya Kota Sorong. Jadi terima kasih sekali lagi untuk Bapak Asisten, Bapak Tamrin Tajudin, juga keluarga saya, kakak saya, dan mau panggil Om juga boleh ya. Semoga Bapak Asisten ini kemudian yang sudah belajar bisa juga ikut diperhatikan, disampaikan kepada Pak Wali Kota dan memperhatikan pengusaha-pengusaha muda, pengusaha-pengusaha UMKM. Karena Pak Jokowi juga pernah berpesan bahwa tolong produk-produk lokal itu diperhatikan dan tolong mereka diangkat, yang UMKM. Itu saja pernyataan. Alasan memilih kopi Pak bagi komuniti apakah hanya karena faktor banyaknya pengunjung ke wilayah Sorong atau gimana Pak? Peminat akan komoditas kopi, minuman kopi ini sekarang sudah terus bertambah dan merupakan salah satu usaha baru kekinian yang memang disukai oleh masyarakat seluruh dunia, bukan hanya nasional. Nah, wisatawan ya, kita punya beberapa daerah wisata yang memang menjadi skala prioritasnya, seperti misalnya Raja Ampat. Nah, sebelum ke Raja Ampat kan tentunya orang juga ada mampir ke Sorong kan. Nah, industri perkopian tadi ini memang sangat dibutuhkan karena peminat kopi itu adanya seluruh dunia. Jadi memang ini sangat butuh di sini. Dan mestinya cukup banyak. Saya pikir sekarang sudah ada cukup banyak. Hanya saja kekinian tadi kita undang bermitra dengan BRIN agar supaya tentunya dapat terus berinovasi. Jangan sampai mengejar ketertinggalan apabila itu ada dengan daerah-daerah di Pulau Jawa dan lain sebagainya. Komoditi kopi kita sangat menjanjikan juga ya Pak? Iya, sangat. Keberlanjutan. Saya tidak tahu dengan pihak-pihak yang lainnya. Tapi kalau saya tentunya selama ini apabila saya datang bekerja sama dengan pemerintah, mereka memberikan ilmu pengolahan, contohnya ikan yang seperti tahun lalu saya lakukan. Pemerintah tentunya memberikan ilmunya, saya memberikan modal usaha, bantuan usaha, dan itu sudah dilakukan dari tahun lalu. Salah satu orang asli Papua, OAP yang mendapat bantuan, ada dua ya, yang satu di Suprawi sebagai pemahat, itu dapat bantuan 10 juta, terus kemudian yang pengusaha wedang jahe
di Kabupaten Sorong kita beri bantuan modal 20 juta agar dia dapat membeli mesin, kemudian wedang jahe yang tadinya hanya bisa diminum mungkin dan tahan diproduksi untuk 1-2 hari, kami minta agar dia sebagai pengusaha coba melakukan inovasi agar dibuat menjadi serbuk sehingga orang yang datang boleh membawa itu sebagai oleh-oleh dan itu jadi tahan lama. Tuan, bukan hanya ilmunya saja, tapi kita bantukan modal. Hadirin silakan duduk kembali. Kita merasa bahagia. Kalau kita merasa bahagia, berarti kita apa? Kita senyum-senyum, kita ceria. Bapak Ibu, jadi silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya mengenai kopi dapat langsung bertanya dengan Ibu Ros, ya Pak Ibu Ros. Beliau adalah peneliti green yang wilayahnya adalah Ambon ya Bu ya. Jadi mempunyai kesamaan geografis gitu. Beliau juga penelitiannya adalah kopi dan kakao. Jadi sekali lagi saya tekankan jangan segan-segan untuk jangan malu-malu untuk bertanya gitu ya soal kopi. Nanti saya akan meminta tolong Bu Ros untuk mencantumkan nomor WhatsApp-nya nanti di presentasinya. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti yang mungkin hari ini lupa gitu ya mau nanya apa atau masih malu-malu, silakan hubungi beliau di nomor WhatsApp, tapi dengan syarat dan ketentuan tertentu gitu ya. Jadi jangan sampai nanti subuh-subuh Bapak Ibu nanyakan gitu ya, nanti terjadi pertempuran perang dunia nanti di rumahnya gitu ya. Jadi sesuai jam kerja gitu ya. Anggota Dewan yang terhormat Bapak Nikosia, walaupun sehebat apapun semua lembaga yang ingin melakukan kegiatan, tapi kalau tidak ada orang yang menginisiasi ini juga rasanya sulit tersambung. Untuk itu sekali lagi saya mengapresiasi sekaligus mari kita berikan aplaus sekali lagi yang kami hormati dan seluruh para hadirin yang kami banggakan. Sebelum saya bacakan sambutan Bapak Wali Kota Sorong, keberadaan posisi pemerintah dalam semua kegiatan yang berurusan dengan mitra kita, termasuk diantaranya hadirnya satu kegiatan yang menurut kami sangat strategis ini yang diinisiasi oleh Bapak Nikosia. Ini merupakan langkah yang strategis yang dilakukan oleh beliau, di mana kita ketahui kalau sudah berbicara tentang anggota dewan terstigma oleh kita pasti banyak uang, ini pasti gitu pertama. Ya, jadi seolah-olah Pak Niko datang sini bagi-bagi uang, itu tidak seberapa. Menurut kami dari sisi pemerintah, manfaat yang beliau bawa menggandeng BRIN untuk membuat kegiatan seperti ini, sehingga manfaatnya kehadiran Bapak Ibu semua di tempat ini bisa menurunkan manfaat kepada orang lain. Kalau kiranya Bapak Ibu saya dapat saya cerita kalau seandainya beliau datang ke bawah itu habis ketika keluar dari ruangan ini, tapi ketika Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini bisa menurunkan manfaat kepada keluarga, adik, sanak pemilih untuk melakukan kegiatan aktivitas usaha di tempat kita masing-masing. Untuk itu saya sekali lagi atas nama pemerintah mengapresiasi usaha yang dilakukan oleh Bapak Nikosia untuk selalu bermitra dengan pemerintah. Apatah lagi, nah ini saya mau kasih tahu, mohon maaf saya tidak bermaksud untuk melebih-lebihkan dia, karena saya tahu persis 1 dekade terakhir ini banyak hal yang sudah beliau lakukan untuk tanah Papua. Saya tahu persis bagaimana rekam jejak beliau turun ke masyarakat, turun ke para konstituen untuk memberikan manfaat-manfaat yang sudah tentu menjadi keinginan dan kebutuhan pemerintah juga. Sehingga kalau saya katakan beliau ini satu tokoh yang saya tidak bisa bayangkan kalau tokoh seperti ini 5-4 orang saja, 4-5 orang saja. Saya rasa Papua tidak butuh lagi dana yang besar dari pusat, tapi cukup saja butuh orang-orang yang punya talenta Untuk itu, dalam kesempatan baik ini, saya atas nama pemerintah, yang kesekian, sampaikan selamat datang khususnya di Kota Sorong kembali untuk Bapak Nikosia yang sesungguhnya rumah beliau sendiri. Yang ketiga, kami pun dalam kesempatan berbeda, kami sering komunikasi.
Komunikasi kami ini adalah komunikasi antara birokrat dengan politisi. Sehingga kalau kita bicara politisi, tidak menjadi haram ketika birokrasi itu terlibat di dalamnya. Begitu pula sebaliknya. Sudah barang tentu kalau cerita politik tidak akan bisa berhasil birokrat tanpa kepentingan politik di dalamnya. Untuk itu melalui kesempatan yang baik ini, saya bermaksud untuk di luar sedikit konteks daripada apa yang kita selenggarakan pada saat ini, bahwa kami butuh memang kerja-kerja keras, kerja-kerja konkret untuk semua pihak. Saya kalau sudah berbicara tentang mitra, tidak ada ruang dan batas, ruang waktu yang terbatas untuk kita bicarakan kepentingan tanah Papua ke depan. Untuk itu saya berterima kasih kepada BRIN yang sudah melakukan langkah-langkah yang sangat tepat untuk bergandengan tangan dengan Bapak Rikosia selaku anggota Dewan untuk selalu berinovasi ke tanah Papua. Jangan ragu-ragu, kami akan terbuka lebar untuk membuka diri terhadap modernisasi, terhadap teknologi untuk pembangunan tanah Papua ke depan. 1, 2, 3.